Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Undri Mursiam, guru sejarah kelas 12. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang dinamika kelompok. Baik, anak-anak sudah siap ya? Nah, setelah kita nanti mempelajari tentang dinamika kelompok, ya, Bu Guru pengen kalian itu bisa menjelaskan tentang pengertian dari manusia sebagai makhluk individu atau makhluk sosial. Kemudian yang kedua, kalian nanti akan bisa menjelaskan tentang pengertian dari dinamika sosial atau dinamika kelompok maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, kalian nanti akan bisa menyebutkan fungsi dari dinamika kelompok. Kemudian yang keempat, kalian nanti akan bisa menjelaskan tentang cara komunikasi yang baik. Baik, kita ke yang pertama. Apa itu manusia sebagai individu? Nah, manusia sebagai individu itu merupakan manusia perorangan atau sebagai diri pribadi. Nah, sebagai diri pribadi, manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan. Nah, kenapa memiliki kesempurnaan? Karena manusia itu memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah unsur benda, yang kedua unsur hidup, yang ketiga punya naluri, dan yang terakhir adalah punya akal budi. Nah, sebagai manusia individu, pasti manusia itu memiliki kelemahan dan juga keunggulan. Setiap manusia pasti memiliki kecakapan-kecakapan tertentu. Semua manusia dilahirkan cerdas, dan kecerdasan ada di macam-macam. Mungkin kecerdasan dalam bidang ekonomi, mungkin cerdas dalam bidang sosial, mungkin cerdas dalam bidang agama, tetapi yang diharapkan adalah cerdas tiga-tiganya. Ya, lanjut. Nah, sekarang contoh manusia sebagai makhluk individu. Nah, wujudnya adalah ya, manusia itu mampu menjaga harkat dan martabatnya. Artinya di sini adalah manusia memiliki hak asasi yang wajib untuk dipertahankan hak asasinya itu. Ya, manusia memiliki hak asasi, artinya boleh melakukan apa saja, punya hak apa saja, karena itu merupakan hak hidup dari manusia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemudian manusia itu juga sebagai individu mengupayakan terbentuknya hak-hak dasar sebagai manusia. Hak dasar manusia itu apa? Ya, seperti misalkan makan, itu adalah hak dasar manusia. Minum, itu adalah hak dasar manusia. Bernafas, nah, itu adalah hak dasar dari manusia. Tidur, ya, merasakan sesuatu, ya, apalagi, ya, hak untuk tidur dan sebagainya. Itu adalah hak untuk memenuhi ya, hak-hak dasar dari manusia. Kemudian yang kedua adalah merealisasikan segenap potensi diri, baik itu secara jasmani maupun rohani. Gitu. Manusia mempunyai hak untuk percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa dan wajib untuk merealisasikannya. Tapi juga punya hak untuk tidak percaya, itu sudah hak dari asasi manusia. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah hak untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan untuk menjadi diakui ya, keberadaannya oleh manusia lain. Itu butuh ya. Maka bagaimana cara manusia diakui oleh orang lain? Kita harus bersikap bagaimana supaya diakui oleh orang lain. Orang lain pun berhak untuk mengakui ya, untuk mengakui pribadi kita. Itu adalah manusia sebagai makhluk hidup.
maksud saya adalah manusia sebagai makhluk individu. Kemudian manusia itu memiliki peranan sebagai makhluk sosial. Artinya dalam lingkungan makhluk sosial pasti terdiri dari individu-individu. Tidak mungkin makhluk sosial tidak terdiri dari berbagai individu. Makhluk sosial pasti terdiri dari individu-individu yang berbeda-beda. Gitu ya. Lanjutnya, sekarang yang kedua anak-anak, ya, boleh kalian lihat di slide-nya. Ya. Manusia sebagai makhluk sosial. Artinya adalah manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dimanapun, kapanpun, pasti manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain. Ya. Manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain. Artinya adalah apa? Ketika kita sendiri, contohnya misalkan kita sedang tidur di kamar sendiri, itu pun kita butuh orang lain. Siapa yang membuat lampu, ya, penerangan pada saat kita sendiri? Pasti orang lain. Siapa yang membuat dipan kita di dalam kamar kalau bukan orang lain? Kita sedang melakukan kegiatan individu pun kita butuh orang lain, ya. Itu. Jadi dimanapun, kapanpun pasti kita membutuhkan orang lain, membutuhkan makhluk lain. Itu, ya. Artinya di sini, ya, manusia adalah sebagai makhluk sosial. Kemudian manusia pasti membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan hidup. Jadi manusia itu hidup artinya tidak bisa hidup sendiri. Gitu. Dan dalam mempertahankan hidupnya, dalam mengembangkan hidupnya pasti butuh orang lain. Berikutnya, nah ini bagaimana karakteristik atau ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama adalah sebagai makhluk sosial, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan sosial. Pasti manusia harus memenuhi kebutuhannya, dan dalam rangka memenuhi kebutuhannya inilah manusia butuh orang lain. Kemudian kehidupan manusia itu cukup beragam, ya. Kebutuhan manusia cukup beragam, butuh keamanan, butuh pendidikan, dan butuh kesehatan. Di mana semua ini adalah memerlukan orang lain. Butuh keamanan, butuh orang tua, ya, anak butuh aman, butuh orang tua. Orang tua butuh aman, ya butuh polisi, gitu ya. Biar aman ya butuh polisi. Kita butuh pendidikan, maka butuh sekolah. Kita butuh kesehatan, maka butuh lembaga kesehatan. Jadi kita butuh manusia lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian yang berikutnya adalah interaksi tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita membutuhkan interaksi secara langsung. Ya, kalau secara langsung ya ketika kita ada di kelas, kita bertemu, maka itu adalah interaksi secara langsung. Nah, ketika kita berinteraksi seperti ini melalui Zoom, melalui kondisi yang seperti ini, maka artinya kita interaksinya adalah secara tidak langsung, dan itu tetap dibutuhkan oleh kita semua. Berikutnya yang keempat adalah manusia perlu berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama. Jangan sampai kita ketika masa pandemi ini hanya di kamar terus, ya, jangan sampai. Kita tetap butuh orang lain, kita tetap butuh interaksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian yang kelima, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dipisahkan dari kelompok-kelompok manusia lainnya. Jadi
kita adalah bagian dari kelompok manusia. Dan di dalam lingkungan manusia juga terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Nah, kelompok-kelompok sosial inilah yang saling membutuhkan juga. Kita sebagai individu ada di kelompok sosial. Dan kelompok sosial yang ada dengan kita ini juga membutuhkan kelompok sosial lainnya. Artinya misalkan kalian sebagai makhluk individu itu bagian dari keluarga. Ya, itu namanya adalah kelompok sosial. Nah, keluarga membutuhkan keluarga lain. Ya kan? Keluargamu membutuhkan keluarga misalkan Pak Demo. Ya, itu artinya disitulah yang namanya saling membutuhkan. Jadi kita bagian dari kelompok sosial dan kelompok sosial membutuhkan kelompok sosial lainnya. Nah, sekarang ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama adalah manusia tidak bisa hidup sendiri. Kalian, kita semua itu tidak bisa hidup sendiri. Ya. Kita butuh orang lain dan kita butuh interaksi dengan orang lain. Nah, kemudian yang kedua, manusia dapat mengembangkan potensinya bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Kita itu bisa berkembang, kita itu bisa eksis, kita itu bisa mempertahankan hidup apabila kita hidup di tengah-tengah manusia. Kalau kita hidup di hutan, tentunya kita tidak bisa mengembangkan diri kita. Ya, contoh Tarsan itu kan, Tarsan hidup di tengah hutan, dia tidak bisa mengembangkan pribadinya. Jalannya mungkin seperti jalannya yang ada di hutan sana, bicaranya pun bicara seperti yang ada di hutan sana, begitu. Contohnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengembangkan ya diri kita, maka kita wajib hukumnya untuk hidup di tengah-tengah manusia. Nah, karena kita hidup di antara tengah-tengah manusia, maka kita perlu ada komunikasi dengan orang lain. Ya, supaya komunikasi kita bisa lancar dengan orang lain, maka butuh dinamika kelompok. Nah, apa itu dinamika kelompok? Next, Mas. Dinamika kelompok itu adalah suatu kumpulan dari 2 atau lebih individu, di mana perubahan individu dapat mempengaruhi individu lainnya. Jadi kita ada dalam satu kelompok. Ya, individu satu dan individu lain berkumpul, kemudian saling mempengaruhi, kemudian dipengaruhi, ya, punya tujuan yang sama. Nah, itulah yang dinamakan dinamika kelompok. Selalu ada perubahan, jadi ada dinamikanya, selalu dinamis, ada perubahan. Perubahannya bagaimana? Diharapkan perubahannya menuju perubahan yang lebih baik lagi. Ya. Nah, bagaimana fungsi dari dinamika kelompok? Kalau kita hidup berkelompok, maka fungsinya apa? Ya, fungsinya adalah membentuk kerjasama, saling menguntungkan dan dalam mengatasi persoalan hidup. Kalau kita hidup sendiri, ya, kita mungkin untuk mengatasi hidup ya tidak akan mudah gitu. Jadi karena kita saling bergantung dengan orang lain, maka butuh dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok ini fungsinya adalah untuk kita kerjasama gitu ya. Kerjasama yang bagaimana? Yang saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Contoh misalkan ketika kalian ada di dalam kelas, kalian sendiri saja, tidak ada interaksi, tidak ada dinamika kelompok dengan teman, pasti kalian akan mengalami kesulitan memahami materi dari Bapak Ibu Guru. Oleh karena itu, seringkali Bapak Ibu Guru ini membentuk kelompok-kelompok kecil supaya apa? Supaya bisa
Iya, supaya bisa bekerja sama, ya, memahami materi. Kemudian yang kedua, fungsi dari dinamika kelompok adalah memudahkan pekerjaan. Kalau kita kelompok, ya, mengerjakan ada satu PR, misalkan, ya, kita berkelompok, ya, mungkin ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, yang tahu inilah yang nanti membantu yang tidak tahu, sehingga memudahkan dalam pekerjaan. Gitu. Pekerjaan dilakukan oleh satu orang saja pasti tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa mudah gitu. Yang paling mudah adalah bekerja sama dalam dinamika kelompok. Kemudian yang ketiga, fungsi dari dinamika kelompok adalah mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga lebih efektif dan efisien. Jadi intinya di sini adalah kalau kita ada dalam dinamika kelompok, maka kita bisa bekerja secara efektif dan efisien. Efektif artinya tidak membutuhkan lama, efisien, ya, kita mudah dalam mengerjakan sebuah persoalan. Lanjutnya. Nah, bagaimana supaya dinamika kelompok ini berhasil? Ya, yang pertama adalah harus ada komunikasi, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Kemudian yang kedua, komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang terjadi dengan berbicara dengan orang lain. Kemudian kalau komunikasi non-verbal itu adalah komunikasi yang dilakukan melalui perantara. Jadi, ya, kalau kita berdinamika kelompok, maka pasti ada komunikasi, baik itu komunikasi maupun komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal, pasti di situ. Kita ada di kelompok kok kita diam saja, kita tidak akan bisa, ya, berhasil dalam kelompok. Ya. Nah, kemudian supaya kita bisa komunikasi di dalam dinamika kelompok, maka cara yang baik bagaimana? Ya, berbicara dengan efektif, tidak bertele-tele, begitu. Kemudian yang kedua, ya, berbicara untuk mendapatkan perhatian. Jika kita ada dalam kelompok, maka ketika kita bicara, kita butuh perhatian dari orang lain, maka perlu ada gaya yang menarik. Kemudian yang berikutnya adalah melalui penginderaan. Jadi kalau kita bicara perlu ada, ya, indera yang mendukung, misalkan dengan mata, dengan mimik yang atau dengan muka yang cerah. Ini saya cerah apa enggak sih ya? Dengan gerakan tangan, kemudian dengan senyuman, begitu ya. Itu adalah cara bicara yang baik. Kemudian, ya, komunikasi yang baik itu yang bagaimana? Nah, tadi sudah saya sampaikan. Tapi yang jelas di sini, ya, intinya adalah bagaimana cara komunikasi kita yang baik adalah berbicara secara jelas, tepat dan benar. Jangan gerenyem, gitulah. Tapi kadang gerenyem itu bagian dari, ya, sudah dari sananya begitu. Tapi kita berusaha untuk tidak seperti itu. Kita berbicara jelas, tepat dan benar, jangan bohong, misalkan seperti itu. Kemudian ketika kita bicara, ya, lawan bicara itu kita ajak untuk respon dengan baik, ya. Kita dengarkan, kita respon dengan baik, ya. Jangan sampai kita acuhkan, gitu. Kemudian berikutnya adalah pandanglah lawan bicara. Jangan sampai ketika kita sedang komunikasi dengan orang lain, kita malah memandangnya ke, ya, arah lain. Itu artinya tidak sesuai dengan etika, dan itu akan menghambat dari komunikasi yang ada di dalam dinamika kelompok. Nah, oleh karena itu, ya, ketika kalian berkomunikasi ini, ya, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah salam, ya,
salam. Assalamualaikum Bu, mohon maaf saya. Yang kedua, perkenalan dulu. Ya, kemudian yang ketiga, mohon maaf. Berikutnya keempat, minta tolong, dan terakhir ucapkan terima kasih. Jadi, Assalamualaikum Ibu, mohon maaf saya Undri, misalkan dari kelas 11 atau kelas 10 IPS 1, mohon maaf saya mau minta tolong pada Ibu untuk masuk ke dalam kelas karena kelas sudah mulai pembelajaran, dan terima kasih Ibu atas perhatiannya, misalkan seperti itu. Jadi jangan lupa kalau kita komunikasi, satu, salam dulu, kemudian kenalkan dulu kalian, kemudian jangan lupa mohon maaf, minta tolong, ada kata-kata minta tolong, dan terutama terakhir adalah ucapkan terima kasih. Itu inti dari, ya jangan lupa ini, itu inti dari dinamika kelompok. Besok kalau kalian WA-an ke Bapak Ibu guru, jangan sampai lupa ini, salam, kenalkan dulu, mohon maaf, minta tolong, terima kasih, itu ya, jangan sampai ini dilupakan. Baik anak-anakku, saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku dan selamat bergabung dengan MAN 1 Banyumas. Semoga pandemi ini bisa berakhir dan bisa kita bertemu dalam proses belajar mengajar kembali dengan lancar, ya, dan bisa bertemu kembali secara normal. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.